Baru sampai sini, ditengoknya Umar, dimarahi bininya juga. Kacau ini kata dia. Aku tidak mengadukan biniku, dia pun dimarahi bininya. Alqamah yang rajin puasa, yang rajin sedekah, yang rajin sholat sunnah, sholat wajib tak pernah tinggal. Ketika mati menyakiti ibunya karena istrinya tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, maka seorang lelaki akan hormat kepada wanita, wanita pun akan menghormati lelakinya. Hati-hati nih, sedikit saya sampaikan nih. Di mana-mana saya sampaikan ibu-ibu. Ibu-ibu, demi Allah, saya ulangi, ibu-ibu, saya bersumpah demi Allah, siapapun yang suaranya lebih keras daripada suara suaminya, siapapun yang membentak suaminya, siapapun yang suka marah-marah pada suaminya, maka malaikat akan terus melaknat hidupnya. Jangan salahkan kadang suami ini rezekinya susah. Kenapa Ustaz? Istrinya suka marah-marah. Maka ada satu kisah pernah diceritakan Ustaz Dasat Latif. Ya, ada setan dalam sumur 400 tahun keluar dari sumur tak tahan. Kenapa? Ada ibu-ibu merepet di dalam itu. Makanya ibu-ibu luar biasa. Ya, Ustaz, disuruh setan merepet juga bu. Bahkan Ustaz lebih parah repetannya istrinya daripada istri orang-orang biasa. Satu ketika terjadi kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, kalau dia datang dari gang sini, setan cari gang lain. Saking tegas Umar bin Khattab itu. Satu ketika adalah orang ingin mengadu dengan Umar tentang istrinya. Umar kira-kira ada 100 meter atau 60 meter. Datanglah kawan ini sahabat mau mengadu kepada Umar. Istriku cerewet. Baru sampai sini, ditengoknya Umar, dimarahi bininya juga. Kacau ini kata dia. Aku tidak mengadukan biniku, dia pun dimarahi bininya. Ah tak iya ini. Pulang pas mau balik badan, ditengok Umar. Weh, sini kau dulu. Datang dia, jumpa sama Umar. Kau mau kemana? Aku tadi mau mengadu istriku samamu, wahai Amirul Mukminin. Tapi aku tengok kau pun direpeti binimu. Ketambahan di masalahmu, aku pulang kata dia. Apa kata Umar bin Khattab? Seorang singa dapat gelar Al-Faruq yang berani mengatakan hak dengan pedangnya. Kalau sudah diangkatnya pedangnya, 10 leher kafir Quraisy terbantai. Tapi ketika di depan istrinya, dia tunduk, bukan karena dia takut, tapi karena Ustaz. Apa jawaban Umar? Indah jawaban Umar. Wahai sahabatku, aku bukan takut dengan istriku. Aku tunduk karena aku tahu apa yang dilakukan istriku tak bisa kulakukan. 9 bulan dia mengandung, menyusui dia, bangun dia tiap malam, kadang anak menangis, menyuci bajuku, menggosokkan baju dan lain sebagainya. Aku tak bisa melakukan pekerjaan itu, maka ketika istriku merepet, itulah yang kulakukan. Masya Allah. Senang jadi wanita bu? Senang jadi wanita bu? Senang-senang, tapi jangan repeti juga, ya kan? Pulang dari sini merepet juga sama bapak. Lama-lama bapak tak tahan juga. Makanya kenapa bapak-bapak ini lebih senang ngopi di warung tetangga daripada di rumah? Betul pak? Wah, betul pak. Aku tadi mau memuji jawabanku, aku hendaknya tidak Ustaz. Betul pula. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita datang ke warung kopi, nah ini contoh ya, contoh. Datang ke warung kopi, datang ibu tuh, abang datang, betul. Dilapnya bersih. Minum apa bang? Disambut. Sonang tak bapak? Sonang. Awak di rumah
Belum sampai rumah, ibu udah bikin rumah. Udah macam mak lampir. Aturan masuk suami berlari dia. Kenapa? Sampai rumah takut dia kena repet. Maka repet-repet ibu, kurang-kurang lah dikit. Ya bu, ini curhat saya sebenarnya. Enggak. Jadi ibu sebagai istri, jadi ustaz semana ustaz kan menghadapi kan suami itu ibu. Kalau suamimu pendosa, dia pemabuk, dia tak sholat, cara menasihatinya harus lemah lembut karena dosanya kepada Allah. Ibu tanggung jawab suami. Kalau dia tak sholat itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas ibu dikasihnya makan, dikasih perhatian. Kalau ada PR-nya yang agak-agak lain itu urusan dia dengan Allah. Nasihati dengan baik-baik. Ya bu ya. Nasihatnya bagus-bagus. Ini jangan nasihatnya pula parah. Bang, kemudian lagi bang. Umur abang teh untuk beban banyak. Bentar lagi mereka mau pun datang bang. Suami udah capek pulang kerja, repetannya begitu, sakit hati, sakit otak. Pergilah dia ke warung. Kalau menasihati laki itu bu, yang bagus-bagus bang. Udah berapa tahun kita hidup bang? Berapa? 15. Oh ya, 15 tahun kita hidup bang. Ku tengok abang agak jarang ini. Itu sarung, itu baju teluk belanga bang. Abang mau sarung apa bang? Gajah duduk, gajah nungging, gajah telungkup, semua ada di situ bang. Ambil 5.000. Bocah mangga, durian, bacang, semangka, apa semua ambil dong bang. Agak ngawak sedikit, pasti yakin bapak itu mau. Ya bu. Caranya begitu, harus rajin. Ingatkan juga boleh, tapi jangan direpeti. Ya. Jadi ibu-ibu saya ingin sampaikan cerita Alqamah. Cerita Alqamah hanya gara-gara dalam hatinya lebih mengutamakan istrinya. Alqamah yang rajin puasa, yang rajin sedekah, yang rajin sholat sunnah, sholat wajib tak pernah tinggal. Ketika mati menyakiti ibunya karena istrinya tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati. Padahal kata Nabi mangqala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya nanti insya Allah masuk surga. Tapi orang-orang yang menyakiti suami, yang menyakiti ibunya karena istrinya, hati-hati. Langsung Nabi berkumpul, langsung Nabi berdiri. Ya ma'saral Ansar wal Muhajirin, kata Nabi di depan makam Alqamah. Wahai orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, siapa yang lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah yang layak untuk mereka. Hati-hati supaya kita ini berbenah. Ya bu, saya tidak menakut-nakuti. Saya datang kemari jauh-jauh supaya kita saling mengingatkan. Cocok bu? Ingatkan, bukan mengajari. Ya, saya tahu semuanya. Kadang habis buat salah tuh, iya ya. Aku sadar salah juga tuh sama abang dulu. Padahal udah direpetinya lagi, baru dia sadar. Cocoknya diantuk nggak di wah. Ya, tapi jangan dibuat pak ya, tak boleh. Suami-suami pun ya, ini bagi bapak juga ya bu ya, bagi bapak. Nah nanti ada. Suami-suami pun pak harus pandai menyenangkan Cocok pak. Gimana caranya Ustaz? Senangkan dia dengan apa Ustaz? Senangkan dia dengan uang belanja, betul? Sesekali pak, sesekali pas istri menyuci pak, istri itu kan capek, dibukanya kantong kosong, tarik kantong ini kosong, kantong belakang kosong, 6 kantong tuh bolak-balik kosong, walaupun dapat 100 perak, sesekali pak masukkan itu 300.000. Pas ibu menyuci, masya Allah. Cuman itu Ustaz, itu karena suami yang kuat. Boleh Ustaz, silakan. Nanti bilang pula, bang, tadi ada duit 300.000 ku pakai, salah tamat. Dan ibu pun pasti akan senang. Ya, maka satu, kalau ibu-ibu ini sakit, pak, jangan kasih Paramed, jangan kasih Panadol, jangan kasih obat-obat dokter. Jadi apa Ustaz? Bawa belanjo. Bawa apa?
tapi tangannya pegang. Tangannya kata orang mesra kali tengok ustaz nih. Bukan mesra, kalau keluar pas habis itu diambilnya. Betul.